Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Anak solih dan solihah, kalian sudah menyimak penjelasan materi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada materi berikutnya. Ya, materi berikutnya yaitu pembelajaran PPKN. Masya Allah. Masih pada pembelajaran Badar. Kita masih belajar dari rumah. Nah, anak solih dan solihah, di pekan lalu kita sudah membahas tentang kewajiban dan hak. Nah, hari ini kita akan membahas kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, masih ada yang ingat gak anak solih dan solihah? Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Nah, ini akan kita bahas nih, kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan kewajiban. Jadi nanti kalau ada soal, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, harus dilakukan. Nah, itu yang dimaksud itu adalah kewajiban. Nah, kemudian apa itu hak? Ayo, siapa yang tahu apa itu hak? Insya Allah sudah dijelaskan di pekan lalu oleh Ustadz Tarnoto nih. Apa itu hak? Nah, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, dia memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan itu adalah hak. Nah, ini harus diingat-ingat ya anak solih dan solihah nih. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, itu adalah kewajiban dan hak. Lalu, kewajiban dan hak di sekolah. Contohnya apa saja? Nah, kewajiban kita di sekolah. Anak solih dan solihah, ada yang tahu kewajiban kita di sekolah apa saja? Nah, ternyata banyak ya kewajiban kita di sekolah. Bukan hanya 1, 2, 3. Mungkin bisa 5 atau lebih dari 5. Kita memiliki kewajiban di sekolah yang harus kita penuhi. Apa saja? Nah, kewajiban kita di sekolah yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah kewajiban kita semua nih anak solih dan solihah. Kewajiban kita di sekolah adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Nah, kenapa sih harus sungguh-sungguh? Anak solih dan solihah, perhatikan. Umi dan Abi atau Abi kita khususnya yang bekerja, mencari nafkah untuk kita, mencari biaya untuk membayar sekolah. Nah, pengorbanan kita harus dibalas dengan belajar sungguh-sungguh. Agar apa? Agar jerih payah yang sudah dilakukan oleh abi kita ini berbuah manis. Manisnya apa? Berbuah manis yaitu ketika kita menjadi anak yang sukses. Anak yang sesuai diharapkan sama umi dan abi kalian. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Nah, kemudian selanjutnya ada mengikuti ulangan atau ujian di sekolah. Nah, ini adalah kewajiban kalian. Ketika guru kalian, ketika sekolah kalian mengadakan ujian. Nah, sebentar lagi kita masuk pada PAS, pekanan akhir semester. Nah, ini kita sebentar lagi menghadapi ujian nih. Masya Allah nih, waktunya tidak terasa. Tahu-tahu sudah mau ujian lagi. Nah, ini adalah kewajiban kalian untuk mengikuti ujian di sekolah tersebut. Kemudian ada apa lagi sih kewajiban kita di sekolah? Mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini bagian dari adab anak solih dan solihah. Ketika guru, ustadz, ustazah kalian menjelaskan materi pelajaran yang sedang diajarkan, nah kewajiban kita apa? Yang mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Bukan sibuk mengobrol, sibuk sendiri, bermain sendiri. Nah, ini bukan adab yang baik. Adab seorang muslim yang baik, adab seorang penuntut ilmu yang baik adalah mendengarkan dan juga mencatat apa yang perlu dicatat dari penjelasan
guru kita. Nah, itu adalah adab seorang muslim yang baik. Adab seorang pelajar yang baik. Bukan sibuk bercanda dengan temannya, ketawa ketiwi, bercanda kesana kesini, mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini bukan contoh yang baik. Jadi, kewajiban kita di sekolah adalah mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini di saat pembelajaran, di saat Zoom, di saat tatap muka online. Ketika gurunya mendengarkan, ketika sudah di-mute nih, biasanya nih audio kalian sudah dimatikan sama guru kalian. Kalian nyalakan lagi, kalian bercanda, kalian ngobrol. Nah, kalian telah berbuat zalim kepada teman-teman kalian yang sudah menggunakan kuota internetnya. Dia membelinya mungkin dengan susah payah, dia harus menyisihkan, abi uminya menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli paket internet. Lalu kalian mengganggu proses pembelajaran sehingga merugikan teman kalian. Nah, ini tidak boleh dilakukan kembali anak solih dan solihah ya. Jika di saat proses pembelajaran Zoom masih ada yang bercanda, nah ini harus kita tinggalkan. Ini bukan sebuah kelakuan yang baik, tapi kelakuan yang buruk. Nah, kemudian apa lagi? Menggunakan seragam sekolah. Masya Allah, ini pasti sangat-sangat kita rindukan semua nih. Khususnya untuk anak solih dan solihah, sangat merindukan menggunakan seragam sekolah, datang ke sekolah, duduk di bangku sekolah, dan mendengarkan penjelasan dari ustadz atau ustazahnya langsung di sekolah. Masya Allah, ustadz juga sangat merindukan hal ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan menghilangkan sejauh-jauh mungkin wabah ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita tercinta. Nah, anak solih dan solihah, hal yang sangat-sangat kita rindukan yaitu menggunakan seragam sekolah dan berangkat ke sekolah pagi-pagi. Selanjutnya apa? Menghormati guru dan teman. Nah, menghormati guru dan teman ini adalah poin yang juga sangat penting. Menghormati guru dan teman. Selanjutnya menjaga ketertiban di sekolah. Nah, tidak melakukan keributan, berantem sama temannya, saling mengejek, saling menghina. Nah, ini bukan adab yang baik. Dan di sekolah kita sangat jelas ketika ada seorang anak bullying, merendahkan temannya, menghina temannya, berkelompok, tidak mau berteman dengan si fulan, si fulanah, dimusuhin, temannya dijauhin. Nah, ini bagian dari yang menghormati guru dan teman nih. Ini yang tidak boleh kita lakukan nih. Jadi tidak boleh berkelompok, kita harus bermain bersama-sama. Ini bagian juga dari menjaga ketertiban di sekolah. Kalau yang nggak tertib gimana ya? Nah, ayo. Yang nggak tertib, kalian akan berhadapan dengan guru BK, bimbingan konseling. Nah, Bu Ratu Farha, kalian akan masuk ke ruangannya guru BK. Kalau masih bermasalah, nanti masuk sampai ke kepala sekolah. Nah, itu hal yang tidak kita harapkan semua. Hal-hal yang tidak ingin terjadi. Nah, jadi kita harus menjaga ketertiban di sekolah. Selanjutnya ada apa sih? Nah, selanjutnya perhatikan anak solih dan solihah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tadi kita sudah melihat contoh-contoh kewajiban. Nah, yang poin pertama itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata Rasulullah SAW sudah bersabda menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, termasuk ustadz wa ustazah. Sampai saat ini pun ustadz juga masih belajar. Semua guru-guru yang ada di Abu Dzar pun terus masih belajar. Nah, karena apa? Karena ini wajib atas kita semua. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Sampai kita tertidur di dalam tanah. Nah, berarti sudah selesai tugas kita untuk menuntut ilmu. Nah, jadi anak solih dan solihah, manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin. Manfaatkanlah raga kita yang selama ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang. Nah, untuk apa? Untuk digunakan menuntut ilmu. Bukan sibuk bermain game nih. Perhatikan, tidak bermain game. Tidak disibukkan waktunya untuk terus-terusan bermain game.
sia-sia. Karena nanti akan dipertanyakan sama Allah. Nanti akan dipertanyakan ketika dihisab. Kau habiskan waktunya untuk apa? Bermain game, sia-sia. Tidak dapat apa-apa, sia-sia, sangat sia-sia. Jadi, gunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin. Terlebih, Allah kasih kenikmatan. Ini bagian juga kenikmatan kita bisa di rumah lebih fokus lagi untuk apa? Untuk murojaah, untuk belajar, bisa lebih dekat sama abi dan uminya. Nah, ini bisa dimanfaatkan waktu yang termasuk nikmat juga, bisa berkumpul dengan umi dan abinya lebih sering lagi. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, selanjutnya hak kita di sekolah. Ayo, apa aja sih hak kita di sekolah? Anak solih dan solihah tahu nggak sih hak kita di sekolah apa saja? Nah, hak kita di sekolah itu ternyata banyak juga nih. Yang pertama, mendapatkan pelajaran di sekolah. Nah, ini adalah hak kita di sekolah nih. Mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi anak solih dan solihah, ketika ada sesi Zoom, mungkin masih ada di antara kita yang masih jarang ngikutin Zoom. Padahal alhamdulillah pemerintah kita sudah memberikan fasilitas. Kita diberikan kuota. Kita diberikan kuota untuk belajar. Nah, ketika sesi Zoom, setiap pekan kita ada Zoom nih, ada tatap muka. Nah, ini adalah hak nih. Hak kita nih, hak kita untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Nah, harusnya kita lebih semangat lagi untuk menghadiri sesi tatap muka online di via Zoom. Bukan justru tidak menghadiri, kecuali ada uzur, ada keperluan keluarga yang mendesak, atau ada hal-hal yang memang kita tidak bisa mengikuti pembelajaran Zoom tersebut. Tapi kita masih punya hak. Caranya apa? Kita minta penjelasan ke guru kita. Minta penjelasan lagi nih. Walaupun kita di Zoom nggak bisa mengikuti pembelajaran via Zoom. Tanya kepada guru-guru kita kalau tidak paham dengan materi pembelajaran saat itu. Seperti hari ini, kita tidak paham, langsung tanyakan. Karena itu hak kita untuk mendapatkan pelajaran. Walaupun sekarang pelajarannya bukan di sekolah, tetapi di rumah nih. Nah, kemudian mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Nah, selama di sekolah, kalian berhak mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari guru-guru kalian, dari seluruh yang ada di sekolah. Nah, itu adalah hak kalian mendapatkan perlindungan selama ada di sekolah. Kemudian apa? Mendapatkan ilmu. Nah, selain mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu sama aja sih ini. Mendapatkan pelajarannya apa saja? Nah, pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika. Nah, setelah mendapatkan pelajaran, kemudian kalian harus mendapatkan hal yang lebih penting, mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ini yang harus kita dapatkan nih, mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi setiap ada hal-hal pembelajaran yang kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Kenapa? Kalau kalian tidak bertanya, kalian tidak akan paham. Kalian tidak akan tahu. Nah, jadi bertanyalah kepada guru-guru kalian agar kalian bisa memahami pelajaran tersebut. Kemudian mendapatkan tugas sekolah. Nah, ini hak kalian mendapatkan tugas di sekolah untuk latihan. Kalian memiliki ilmu tapi kalian tidak berlatih, itu tidak akan terasah. Sama seperti pisau. Pisau tidak akan tajam jika tidak diasah. Nah, ilmu pun demikian. Dengan tugas di sekolah ini, dengan latihan-latihan di sekolah, maka ilmu itu akan semakin tajam, akan semakin kuat di otak kita. Kemudian mendapatkan nilai pelajaran. Nah, ini juga hak kalian. Bagaimana kalau nggak dapat nilai? Rapotnya kosong semua. Nggak ada nilainya, pasti kalian akan protes. Nah, ini bagian dari hak kalian, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian mendapatkan teman di sekolah. Nah, semua memiliki hak untuk mendapatkan teman di sekolah. Seperti yang tadi sudah Ustadz tegaskan, tidak boleh berkelompok. Semuanya harus bermain bersama. Tidak boleh, ana mau main sama si A, ana mau main sama si B aja, ana nggak mau main sama si C. Tidak boleh.
kita harus berteman semuanya karena setiap muslim adalah saudara. Nah, itu penjelasan hari ini tentang kewajiban dan hak di sekolah. Insya Allah bisa dipahami anak solih dan solihah. Nah, apa itu kewajiban dan apa itu hak tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini bisa kalian pelajari, bisa kalian catat apa yang sudah dijelaskan pada video hari ini agar memudahkan kalian ketika membuka-buka pelajaran. Ketika sedang belajar kalian punya catatan nih. Kalau di video akan sedikit susah, banyak kendala, kuota terpakai lagi. Nah, tapi kalau jika sudah kalian catat, ketika kalian menyimak video yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz kalian, kemudian kalian mencatat, itu akan jauh lebih memudahkan kalian. Tidak perlu membuka YouTube, tidak perlu membuka video, tidak perlu harus kuotanya terbuang karena sudah kalian catat. Nah, itu ya anak solih dan solihah. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.